Bayangkan sebuah kerajaan dengan kekayaan yang bisa dibilang nyaris tak terbatas. Betul, kekayaan yang luar biasa besar. Ya, sebuah tempat di mana siapa yang duduk di singgasana tertinggi, siapa yang pegang kendali atas nasib jutaan orang, dan arah ekonomi global, itu sama sekali nggak ditentukan lewat pemilu atau debat publik. Nggak ada kampanye sama sekali ya? Sama sekali nggak ada. Di sana, kekuasaan itu ditentukan oleh intrik di balik dinding istana, rahasia keluarga, dan semacam sihir dari sebuah mistik monarki yang emang sengaja dibikin supaya nggak bisa ditebak. Dan mari kita perjelas dari awal ya, pas kita ngomongin sihir di sini, kita bukan lagi bahas hal gaib atau fantasi gitu. Bukan Harry Potter ya? Jelas bukan. Kita lagi membicarakan arsitektur kekuasaan yang sangat nyata. Sebuah sistem yang emang sengaja dirancang untuk jadi buram, yang justru dapat kekuatan terbesarnya dari ketidakpastian itu sendiri. Masuk akal. Nah, selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita akan membedah satu sumber yang menurut saya sangat memikat, yaitu sebuah bab berjudul Mystic of Monarchy, The Magic of Royal Succession in Saudi Arabia. Ya, tulisan dari Madawi Al-Rashid. Betul. Tulisan ini bagian dari buku Salman's Legacy. Dan misi kita hari ini, untuk Anda yang sedang mendengarkan, adalah ngebongkar mesin suksesi kekuasaan di Arab Saudi. Sebuah topik yang sangat kompleks. Sangat kompleks. Kita bakal lihat gimana pergantian tahta di sana itu bukan sekedar ngikutin buku aturan tertulis, tapi lebih ke manuver psikologis, ketidakpastian, dan secara mengejutkan, kekuatan dari sebuah rumor. Rumor yang dampaknya sangat nyata. Iya, tapi sebelum kita menyelam lebih jauh, ada satu catatan penting nih. Karena sumber materi kita hari ini secara langsung membedah politik internal dan dinamika kekuasaan yang sangat sensitif, tugas kami di sini murni sebagai pemandu Anda. Betul, kita cuma membedah materi yang ada. Tepat. Kami membedah argumen analitis dari penulis ini untuk memahami gagasan-gagasannya. Kami nggak mengambil sisi politik apapun, baik pro-kerajaan, oposisi, sayap kiri, atau kanan. Tujuan kita murni untuk melihat gimana mekanisme kekuasaan ini bekerja dari sudut pandang akademis penulisnya. Murni analisis teks sumbernya saja. Oke, mari kita urai ini. Untuk paham argumen utama Al-Rashid, kita harus mundur sedikit ke periode yang sempat bikin dunia internasional menahan napas, yaitu tahun 2015 sampai 2017. Periode yang sangat krusial. Nah, apa sih yang sebenarnya memicu kejutan besar di Riyadh saat itu? Gini ya, segalanya itu bermula dari sesuatu yang awalnya kelihatan sangat rutin. Pada Januari 2015, Raja Abdullah wafat. Oke. Transisi kekuasaan di minggu-minggu pertama tuh kelihatan berjalan persis kayak naskah tradisional yang udah ditebak sama dunia. Pangeran Salman, yang waktu itu umurnya udah cukup sepuh, naik tahta jadi raja. Sesuai aturan main lah ya. Sesuai banget. Terus sesuai tradisi, beliau mengangkat saudara tirinya, Pangeran Mukhrin, sebagai putra mahkota. Lalu beliau nunjuk keponakannya yang sangat dihormati, Muhammad bin Naif, kita sebut saja M-Ben biar gampang ya, sebagai wakil putra mahkota. Jadi formasinya jelas nih. Jelas banget. Para diplomat barat dan pengamat pasar minyak global pas lihat formasi ini langsung bernapas lega. Stabilitas terjaga, nggak ada gejolak. Naskah yang sangat rapi. Tapi naskah itu kayaknya langsung dilempar ke tempat sampah, cuma dalam hitungan bulan kan? Kurang dari 100 hari tepatnya. Wow. Ya, di bulan April 2015, Raja Salman ngeluarin serangkaian dekrit yang bikin kaget semua orang. Beliau memecat Pangeran Mukhrin dari posisi putra mahkota. Nah, ini langkah yang sangat nggak biasa. Terus MBN yang naik. Betul, MBN dinaikkan jadi putra mahkota. Tapi yang bikin seluruh pengamat internasional terbelalak itu adalah keputusan berikutnya. Raja Salman mengangkat putranya sendiri, Muhammad bin Salman atau MBS, sebagai wakil putra mahkota. Bentar, MBS waktu itu usianya masih sangat muda kan? Akhir 20-an. Nyaris nggak dikenal di luar lingkaran dalam istana. Tapi tiba-tiba dia dikasih kendali atas Kementerian Pertahanan, Dewan Urusan Ekonomi, dan Pengadilan Kerajaan. Orang yang belum genap 30 tahun tiba-tiba pegang kendali militer dan urat nadi ekonomi negara sekaya itu. Iya, ini bukan cuma sekedar promosi biasa, ini adalah konsolidasi kekuasaan yang masif ke tangan satu orang pangeran muda. Itu luar biasa cepet sih. Dan ternyata manuver itu belum selesai kan? Belum. Puncaknya itu di bulan Juni 2017. Raja Salman ngelakuin pukulan pamungkasnya. Apa yang dia lakukan?
Beliau memecat keponakannya, si MBN tadi, dari seluruh jabatan pemerintahan. Terus mengangkat MBS sebagai putra mahkota absolut. Garis keturunan Salman sendiri kini jadi pewaris tunggal tahta. Tunggu sebentar. Dengar ini bikin saya mikir keras tentang institusi yang ada di sana. Coba bayangkan, ini kayak sebuah perusahaan raksasa yang udah susah payah bikin dewan direksi dan buku aturan yang tebal. Analogi yang menarik? Kan di Arab Saudi, mereka punya hukum dasar pemerintahan tahun 92, terus ada juga Komite Bai'ah atau Dewan Kesetiaan yang dibentuk secara khusus tahun 2007 sama Raja Abdullah. Bukankah komite ini diisi sama pangeran-pangeran senior yang tugasnya tuh persis kayak Dewan Direksi? Maksudnya, untuk ngatur suksesi biar adil dan mencegah satu orang CEO memonopoli kekuasaan gitu. Memang ide awalnya begitu. Terus? Gimana ceritanya sang raja bisa tiba-tiba merobek buku aturan itu dan memecat para direkturnya begitu aja? Nah, yang paling menarik di sini adalah gimana penulis artikel ini menjawab kebingungan Anda. Al-Rashid berpendapat kalau institusi-institusi formal itu kayak Komite Bai'ah dan hukum dasar pada dasarnya cuma ilusi rasionalitas. Ilusi. Maksudnya pura-pura aja. Kurang lebih begitu. Negara-negara barat itu sering banget ngelihat pembentukan lembaga-lembaga ini dan langsung berasumsi, oh, Arab Saudi lagi transisi menuju negara modern yang birokratis nih. Mereka mikir aturannya bakal mengikat rajanya. Tepat, tapi realitasnya sama sekali beda. Dalam monarki absolut, suksesi itu sepenuhnya hak prerogatif mutlak sang raja. Jadi raja yang bikin komite, raja juga yang bisa ngebubarin? Betul sekali. Raja bisa mengabaikan aturan itu kapan saja beliau mau. Manuver Raja Salman ini membuktikan kalau terlepas dari semua dokumen legal yang ada, fondasi utama dari kerajaan ini tetaplah kekuasaan yang sangat personal. Oke, saya ngerti sekarang. Jadi aturan itu cuma berlaku selama raja yang lagi duduk di singgasana ngerasa aturan itu berguna buat dia. Ya, begitu beliau merasa aturannya nggak menguntungkan agendanya atau agenda putranya, aturannya bisa diuapkan gitu aja pakai selembar dekret. Dan mengubah aturan suksesi ini bukan sekedar manuver politik biasa ya. Langkah Raja Salman di 2017 ini kan sebenarnya memutar balik arah jarum jam sejarah keluarga Al Saud secara radikal. Sangat radikal. Dan ini bawa kita ke inti masalah kenapa transisi ini bisa setegang itu. Kita harus paham sejarah berdarah dari sistem suksesi di kawasan tersebut. Ya, penulis menyinggung tentang jebakan sejarah ini. Terutama bahaya dari primogenitur atau suksesi vertikal dari ayah langsung turun ke anak. Kenapa konsep yang kayaknya wajar-wajar aja di monarki Eropa malah jadi resep bencana di Arab Saudi? Gini, kalau kita lihat catatan historis di abad ke-18 dan ke-19, upaya untuk memaksakan tahta turun dari ayah ke anak itu hampir selalu memicu perang saudara yang parah. Kenapa bisa gitu? Karena saat seorang raja menunjuk putranya, saudara-saudara sang raja, yang berarti paman-pamannya si putra ini, merasa disingkirkan secara permanen. Pertumpahan darah antar paman dan keponakan inilah yang bikin Emirat Riyadh hancur di tahun 1891. Oh, jadi ada dendam sejarahnya. Sangat kental. Bahkan pendiri negara modernnya, Raja Ibnu Saud, sempat jatuh ke lubang yang sama. Tahun 33, dia mencoba menerapkan suksesi vertikal ini dengan menunjuk putranya, Saud, sebagai penerus tunggal. Dan hasilnya? Di tahun 60-an, negara nyaris lumpuh total karena perseteruan sengit antara Raja Saud dan saudaranya yang jauh lebih kompeten, Pangeran Faisal. Konflik ini berakhir dengan Raja Saud digulingkan oleh keluarganya sendiri. Disinilah pembahasannya jadi sangat menarik. Jadi, pengalaman traumatis di tahun 60-an itu yang maksa keluarga kerajaan buat cari sistem baru ya, biar mereka nggak saling bunuh. Betul. Dan solusinya adalah suksesi horizontal. Horizontal, jadi kekuasaan nggak turun ke anak tapi bergeser menyamping, dioper dari kakak ke adik di antara puluhan putra-putra Ibnu Saud. Tepat sekali. Tapi jujur aja nih, pas baca bagian ini, saya ngebayangin sistem horizontal ini kayak perlombaan lari estafet yang agak aneh. Aneh gimana maksudnya? Ya, bayangin aja tongkatnya cuma boleh dioper ke samping, ke pelari lain di lintasan yang usianya tuh udah sama-sama tua. Dan siapa coba yang nentuin siapa yang berhak nerima tongkat itu selanjutnya? Memang disitulah letak kerumitannya. Sumber kita nyebutin ada prinsip al-aslah, yang artinya siapa yang paling mampu. Tapi bukankah itu kriteria yang luar biasa subjektif?
Belum lagi ada pengaruh faksi-faksi dari pihak ibu, kayak Sudairi Seven. Itu kan 7 pangeran bersaudara kandung dari satu ibu yang sama, yang membentuk blok kekuasaan dominan banget. Analogi estafet Anda itu pas banget sih. Sistem horizontal ini emang berhasil mencegah perang saudara selama beberapa dekade. Tapi efek sampingnya, dia menciptakan gerontokrasi. Pemerintahan orang-orang yang udah sangat sepuh. Ya, para penerus tahta itu seringkali usianya udah 70-an atau 80-an pas mereka akhirnya nerima tongkat estafet. Tapi masalah terbesarnya itu ada di matematika dasar. Maksudnya stok anak-anaknya habis. Betul, putra-putra Ibnu Saud pada akhirnya akan habis termakan usia. Mau nggak mau, di satu titik mereka harus melempar tongkat estafet itu ke depan, ke generasi cucu. Dan disinilah keputusan Raja Salman tadi jadi sangat berisiko. Pas tiba waktunya ngelempar tongkat ke generasi cucu, alih-alih ngasih ke keponakan yang udah senior dan berpengalaman kayak MBN, Raja Salman malah ngelempar tongkatnya langsung ke putranya sendiri. Beliau melompati banyak sekali pihak. Iya kan? Beliau melompati saudara-saudaranya yang masih hidup, kayak Pangeran Ahmad, dan ngelewatin ribuan pangeran lain. Beliau memutus rantai estafet horizontal itu secara paksa. Lebih jauh dari sekedar memutus rantai, di bulan Juni 2017 itu, Raja Salman ngeresmiin perubahan pasal B pada hukum dasar pemerintahan. Beliau secara legal mengunci suksesi murni jadi dari ayah ke anak di masa depan. Suksesi kembali jadi vertikal. Betul, secara efektif, cuma dengan satu sapuan pena, beliau meminggirkan seluruh keturunan Ibn Saud dari garis ibu yang lain, ribuan pangeran yang sebelumnya ngerasa masih punya peluang sekarang terputus permanen dari jalur tahta. Tunggu. Ini adalah titik di mana saya agak sulit nerima premisnya nih. Kenapa begitu? Mari kita pakai logika sederhana aja. Kalau Anda memotong akses kekuasaan dari ribuan pangeran, yang catat ya, mereka ini punya uang, punya pengikut, dan ego yang besar. Terus Anda menciptakan lingkungan di mana paman atau sepupu yang berkuasa bisa dipecat besok pagi lewat dekret misterius? Oke, lalu? Bukankah ketidakpastian absolut ini justru bakal memicu kudeta? Maksud saya, kalau pangeran-pangeran lain ngerasa nasib mereka bisa dihancurkan kapan aja, tanpa aturan main yang jelas, secara logis harusnya mereka bersatu dong buat jatuhin sang raja. Kenapa irasionalitas ini malah bikin monarki bertahan? Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, itu pertanyaan yang sangat kritis. Dan justru di sanalah letak kejeniusan sekaligus kekejaman dari argumen penulis. Gimana tuh jelasnya? Ilmu politik barat itu seringkali terlalu rasional. Mereka berasumsi rezim otoriter bertahan murni karena kalkulasi matematis. Negara punya uang minyak buat nyuap rakyat dan punya polisi rahasia buat nangkap oposisi. Selesai. Tapi Al-Rashid melihatnya beda. Sangat beda. Beliau melihat mekanisme psikologis yang jauh lebih dalam. Dia menyebutnya anesthesia of unreason atau anestesi ketidaknalaran. Anestesi, kayak obat bius yang ngelumpuhin gitu. Tepat sekali. Ketidakpastian yang ekstrim itu nggak memicu pemberontakan yang terorganisir, melainkan justru ngelumpuhin para elit. Oh, menarik. Coba bayangkan Anda tuh seorang pangeran senior. Kalau ada konstitusi tertulis yang jelas, Anda tahu persis dong batas mana yang nggak boleh dilewatin. Anda bisa ngerencanain manuver politik dengan aman di dalam batas-batas itu. Betul, karena aturannya jelas. Nah, tapi kalau aturannya nggak jelas, kalau nasib Anda sepenuhnya bergantung pada suasana hati penguasa yang bisa berubah dalam semalam, apa yang Anda lakukan? Saya nggak berani macam-macam sih. Anda nggak akan merencanakan kudeta karena Anda nggak tahu siapa yang lagi mata-matain Anda atau apa sih kriteria kesetiaan minggu ini. Jadi alih-alih memberontak, langkah paling logis buat setiap elit adalah bersaing untuk nunjukin kepatuhan yang ekstrim. Penulis menyebutnya conspicuous submission. Jadi ini bukan kebingungan yang bikin orang marah dan kacau, tapi kebingungan yang bikin orang lumpuh ketakutan. Betul, paralysis. Semacam paralysis by analysis di tingkat negara ya. Para elit dipaksa buat terus merunduk serendah-rendahnya, nebak-nebak apa sih yang dimau sama sang penguasa hari ini. Itulah yang penulis maksud dengan mistik monarki. Ya, ilusi bahwa sang raja punya kehendak yang misterius dan nggak terbantahkan. Masuk akal. Dan lebih dari itu, ketiadaan transparansi ini tuh jadi perisai pelindung yang paling kuat buat raja. Kalau Anda punya aturan hukum yang kaku, raja secara teoritis bisa digugat kalau dia ngelanggar aturannya sendiri. Aturan itu kan rantai yang mengikat penguasa. Oh, benar juga.
Tapi dengan mengandalkan dekret yang acak dan susah diprediksi, raja ngebebasin dirinya dari segala tuntutan institusional. Dia berkuasa murni karena dia bisa. Ini tuh persis kayak pertunjukan pesulap kelas dunia. Kekuatan sang pesulap bergantung sepenuhnya pada satu fakta. Penonton nggak tahu gimana triknya dilakuin. Analogi yang sangat pas. Kalau Anda bongkar rahasianya, ya pesulap itu cuma pria biasa yang pakai topi tinggi. Jadi, raja menyembunyikan cara kerja kekuasaannya di balik dinding istana yang sangat tebal. Tapi masalahnya, sifat dasar manusia itu kan selalu pengen tahu. Apalagi kalau itu menyangkut nasib mereka. Benar, terutama kalau keputusan pesulap itu menentukan apakah Anda bisa makan atau malah masuk penjara besok. Dan karena di sana, masyarakat nggak punya parlemen independen, nggak punya pers yang bebas. Bahkan di sumber kita disebutin ada undang-undang anti-terorisme yang sangat luas. Ya, sekedar ngeritik kebijakan aja bisa dianggap menodai citra kerajaan dan bisa dipenjara. Makanya masyarakat secara alamiah bakal nyari saluran lain. Pas pintu informasi resmi ditutup rapat, masyarakat bikin pintunya sendiri. Dan dari situlah lahir fenomena politik bawah tanah ini, rumor. Nah, penulis mendedikasikan analisis yang luar biasa menarik soal dinamika ini. Di negara-negara biasa, desas-desus atau gosip mungkin cuma dianggap kebiasaan buruk aja atau sekedar obrolan warung kopi. Sekedar clickbait gitu ya? Tapi di lingkungan dengan kerahasiaan tingkat dewa kayak Arab Saudi, penulis berargumen kalau rumor itu udah berevolusi jadi instrumen agensi politik. Rumor adalah bentuk perlawanan bawah tanah. Masyarakat biasanya mulai informasi ini pakai kata yakulun, yang artinya ada yang mengatakan. Yakulun, ada yang mengatakan. Itu terdengar kayak cara yang sangat cerdik buat ngehindarin tanggung jawab hukum. Kayak, bukan saya yang bilang loh, saya cuma dengar dari orang. Betul, itu taktik pertahanan. Tapi gimana desas-desus ini bisa benar-benar jadi ancaman politik buat keluarga kerajaan? Kalau di negara demokrasi kan wajar, rumor bisa ngerusak elektabilitas politisi pas pemilu. Ya, menurunkan suara. Nah, di negara yang nggak ada kotak suaranya sama sekali, gimana caranya rumor bisa berubah jadi tekanan yang nyata? Ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang dasar legitimasi mereka. Fondasi legitimasi monarki ini di mata rakyatnya itu sangat bergantung pada citra kesalehan agama, keadilan, dan kebijaksanaan. Disitulah kekuatan destruktif rumor bekerja. Jadi rumornya menyerang citra itu. Tepat. Desas-desus yang beredar itu jarang banget ngeritik kebijakan ekonomi secara akademis. Tapi mereka menyerang jantung legitimasinya dengan membedah kehidupan personal para bangsawan. Nyerang karakter dan moralitas pribadi mereka gitu ya? Benar sekali. Penulis nyatet kalau rumor seringkali ngomongin detail kemewahan liburan para pangeran di Eropa, kekayaan mereka yang fantastis, atau kelakuan pribadi yang sangat bertolak belakang sama citra publik mereka yang agamis. Wah, itu bakal bikin rakyat marah sih. Pas sebuah rumor berhasil ngebuktiin kalau seorang pangeran hidup mewah dan korup, sementara rakyat biasa lagi pusing ngadepin pemotongan subsidi, nah sihir keagungan itu langsung luntur seketika. Efektif banget ya ternyata. Selain itu, sumber kita juga menyoroti munculnya surat-surat anonim. Ada satu surat yang sangat terkenal beredar online, judulnya Warning to All the Al Saud. Peringatan untuk seluruh keluarga Al Saud. Isinya apa itu? Surat ini secara terbuka mendesak pangeran-pangeran senior yang udah disingkirkan buat bersatu, menggulingkan raja, dan menghentikan manuver MBS. Itu bukan cuma gosip murahan, itu udah jadi seruan politik yang didistribusiin lewat jaringan bawah tanah. Kalau udah ngomongin jaringan bawah tanah di era digital, kita nggak mungkin ngelewatin satu fenomena spesifik yang dibahas panjang lebar di sumber ini. Soal akun Twitter anonim yang namanya Mujtahid. Mujtahid, ini fenomena yang luar biasa. Pas saya baca bagian tentang Mujtahid ini, sumpah itu memukau banget. Dia sering dijuluki sebagai Julian Assange-nya Arab Saudi. Kita lagi ngomongin sebuah akun tanpa wajah yang punya jutaan pengikut di negara dengan sistem pengawasan siber paling ketat sedunia. Sangat sulit dipercaya, tapi itu nyata. Apa sih yang bikin satu akun ini bisa begitu ditakuti sama pihak istana? Sial bukan cuma soal keberanian yang ngeritik, tapi lebih ke akurasinya yang mengerikan. Legitimasi Mujtahid itu terbangun karena dia sering banget terbukti benar soal kejadian-kejadian di lingkaran dalam istana, jauh sebelum kejadian itu diumumin secara resmi. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya, balik ke cerita kejatuhan Muhammad bin Naif atau MBN di tahun 2017 tadi. Mujtahidnya memprediksi dan membeberkan strategi kudeta internal ini secara real-time ke publik. Tunggu,
Gimana cara dia membedah strateginya? Soalnya dari luar kan kelihatannya pemecatan MBN itu cuma lewat satu dekret mendadak di bulan Juni aja. Nah, Mujtahid nunjukin kejutaan pengikutnya kalau itu tuh bukan keputusan impulsif semalam, itu adalah pembongkaran yang sistematis. Dia merinci gimana MBS itu nggak langsung nyerang sepupunya secara frontal. Jadi dicicil gitu ya? Betul, MBS menggerogoti pilar-pilar kekuasaan MBN satu persatu. Pertama, dia ambil alih otoritas militernya. Terus, dia taruh loyalisnya buat mendominasi Dewan Ekonomi. Abis itu, dia kendalikan seluruh narasi di media nasional. Wah, bener-bener dikepung dari segala arah. Mujtahid memaparkan gimana MBN secara bertahap diisolasi, dilucuti dari para pendukung utamanya, sampai dia benar-benar sendirian dan nggak punya pilihan lain selain nerima dekret pemecatan itu. Dengan ngebocorin taktik kotor kayak gini ke ruang publik, Mujtahid secara efektif menelanjangi ilusi harmoni keluarga kerajaan dong. Tepat sekali. Dia nunjukin kalau di balik citra kebersamaan keluarga yang suci itu, ada pertarungan kekuasaan ala Machiavelli yang sangat brutal. Dan ini bawa kita pada satu pemahaman yang lumayan ngubah perspektif nih. Pas pemerintah Arab Saudi ngeluarin miliaran dolar dan pakai teknologi canggih buat muburu akun anonim dan meredam rumor, mereka tuh sebenarnya nggak sekedar lagi membungkam haters di internet. Sama sekali bukan. Mereka lagi bertarung buat mempertahankan sihir itu sendiri. Membiarkan rakyat melihat gimana intrik licik di balik layar ini bekerja, itu sama aja ngeruntuhin rasa takut dan kekaguman yang selama ini melindungi tahta. Ya, dan Al-Rashid benar-benar nekenin hal ini. Di lingkungan yang nggak ada hak pilihannya, tindakan sesederhana membagikan rumor atau baca bocoran rahasia di internet, itu adalah cara rakyat ngebuktiin eksistensi politik mereka. Mereka menolak jadi penonton yang pasif. Mereka ikut mendekonstruksi aura kesucian monarki itu dari bawah. Dari rancangan undang-undang, atau ngelihat struktur kabinet resmi buat paham gimana suatu negara bekerja. Padahal yang formal kadang cuma pajangan. Betul. Al-Rashid menyadarkan kita kalau kadang fondasi kekuasaan paling kokoh dari sebuah rejim justru ada di hal-hal yang nggak tertulis. Ada di pertunjukan sulapnya, di ambiguitasnya, dan di ketakutan yang lahir dari ketidakpastian. Jadi apa sebenarnya makna dari semua ini? Kalau kita nggak bisa lagi percaya sama siaran pers resmi pemerintah, kemana kita harus nyari kebenaran? Jawabannya jelas, tempelkan telinga Anda ke tanah. Dengarkan desas-desusnya. Iya, dengarkan rumornya. Karena di tempat di mana kebenaran dilarang diucapkan dengan lantang, kebenaran bakal selalu nemuin jalannya lewat bisik-bisik di kedai kopi atau pesan anonim di ponsel. Sebuah kesimpulan yang sangat kuat. Nah, sepanjang sesi bedah materi ini, kita udah eksplorasi betapa rapuhnya keseimbangan kekuasaan di Riyadh dan betapa cepatnya pangeran muda itu mendaki ke puncak absolut. Tapi, sebagai penutup, penulis meninggalkan kita sama satu insiden nyata di akhir babnya. Insiden yang benar-benar mengguncang. Ya, sebuah peristiwa monumental yang jadi puncak dari semua ketidakpastian yang kita bahas tadi. Bahkan rumor paling liar sekalipun nggak ada yang bisa memprediksi kejadian ini. Bulan November 2017. Betul. Cuma beberapa bulan setelah MBS jadi putra mahkota secara mutlak, dia memerintahkan penangkapan belasan pangeran senior, mantan menteri, dan miliarder raksasa dari keluarganya sendiri. Tokoh-tokoh yang sebelumnya dianggap tak tersentuh, tiba-tiba ditahan. Dan tempat penahanannya itu yang bikin geleng-geleng kepala. Di mana mereka dikurung? Bukan di penjara bawah tanah, tapi di hotel mewah Ritz-Carlton di Riyadh. Alasannya, kampanye anti korupsi besar-besaran. Bayangkan, Hotel Bintang 5 jadi penjara untuk anggota keluarga kerajaan. Coba Anda, para pendengar, pikirkan sejenak. Kalau seorang calon raja punya kekuatan dan keberanian untuk menyandara darah daging keluarganya sendiri, memenjarakan pamannya sendiri di Hotel Bintang 5, buat maksa mereka nyerahin harta dan kesetiaan, Itu langkah yang sangat ekstrem. sangat ekstrim. Anda harus nanya ke diri Anda sendiri. Apakah tindakan radikal ini adalah bukti nyata kalau mistik monarki sedang mencapai puncak kekuatan magisnya yang gak terkalahkan? Ataukah tindakan memenjarakan keluarga sendiri ini justru tanda awal dari kepanikan internal? Sebuah paranoia yang pada akhirnya bakal menghancurkan mantra kerajaan itu untuk selamanya. Pertanyaan yang sangat provokatif untuk dipikirkan. Sesuatu untuk Anda renungkan. Terima kasih telah mengikuti eksplorasi mendalam kita hari ini. Sampai jumpa di perjalanan pemikiran berikutnya.